Halo guys, kembali bersama gue di channel Huilimeku. Nah, hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime favorit gue di musim spring 2023 adalah Skip and Lover. Jadi ya di episode kemarin bisa bilang ya ini perannya Ega Shira, karena memang sekarang kita sudah mulai memahami gitu kan perasaan Ega Shira sebenarnya gitu. Karena memang Ega Shira ini bisa dibilang ya karakter yang memang selalu iri gitu kan dengan kedekatannya Shima dengan Mitsumi, dan dia sangat iri dengan Mitsumi gitu kan. Tapi itu dia juga punya sisi bisa dibilang ya masa lalu yang cukup kurang mengenakan juga gitu kan, karena memang yaitu dia berusaha untuk menjaga badannya agar bisa diakui oleh banyak orang gitu kan. Makanya kan akhirnya kan disinilah Ega Shira banyak belajar gitu kan dari Mitsumi. Kalau misalkan ya you tahu gitu, jadi kalau misalkan mungkin orang-orang tuh lebih lebih seneng atau lebih sibuk menghabiskan kritikannya untuk menilai seseorang gitu. Tapi di situ Mitsumi mendapatkan sisi positifnya, kalau misalkan ya gue harus apresiasi apa yang sudah gue lihat gitu, dan apa yang sudah dilakukan oleh orang gitu kan. Jadi makanya ini kelihatan berbeda gitu. Jadi kalau Mitsumi selalu menyembahkan energi positifnya yang benar-benar tidak dipunyai banyak orang, termasuk Ega Shira sendiri. Dan kita lihat apa yang akan terjadi di episode 6 kali ini. Tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 6 dari Skip and Lover. Let's go. Tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 6 dari Skip and Lover. Let's go. Ya, gue pengen tahu kali ini menceritakan tentang apa. Karena memang setiap hari itu pasti selalu aja memberikan sebuah cerita yang kayak ya gue dapat belajar banyak gitu kan dari episode atau anime ini gitu kan. Ya kita lihat aja. Let's go. Hmm, di Umi atau pantai. Oh, ini temennya, ya temennya temannya Mitsumi. Oh, langsung langsung keselak dong. Dan penasaran siapa orang dimaksud itu. Oke, kita paling dulu. Sora deswa piano kata na ita sate. Enak kali ya kalau gue bikin top opening Kena Kena Suda gitu kan. Ini kan lagunya Kena Suda gitu kan. Banyak kok Kena Suda gitu yang eh, ada yang belum pernah gue denger, tapi ada yang udah gue denger gitu kan. Kayak Fire Force tuh kan Kena Suda juga gitu kan lagunya. Salah satunya gitu. Su Emang the best buat Mitsumi emang. Kepikiran gitu loh bikin 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 momen seperti itu gitu. Gak bisa main, suara tinggi banget soalnya. Pasti fals gua kalau maksain nyanyi. Selalu positif ya walaupun hujan gitu. Oh, mentang-mentang punya pacar terus lu dilupain gitu, kan dia bilang suka, iya kan, perkara. hmm. hmm. Aduh, hilang hilang hilang, supnya hilang, supnya hilang tadi. Bang lu main BTS ya, tiba-tiba langsung hilang beng aku. Enggak, pertanyaan gue cuma satu gitu, kan lu juga deket sama si Ima kan gitu maksudnya.
Bagaimana perasaan lu kepada Sima gitu loh? Pasti lu juga merasakan hal yang sama gitu, iya nggak sih? Kalau nanti aku cinta, aku pengen menyadari kalau itu cinta. Dia emang dasarnya Mitsumi belum tahu cinta emang. Itu manis banget sih. Apalagi SMA kan. Itu manis banget sih. Sudah. Oh, materi was. Oke. Okay. Kupikir apaan? Si itu siapa namanya? Ini si Noya lakinya. Panggil. Ini cari universitas tinggi. Oh, Sima nggak datang. Sima nggak datang. Oh, Sima nggak datang. Hmm, Yuzuki manis-manis. Gua penasaran sih. Mizumi Sensei. Gue penasaran sih. Oh ini, seharusnya pakaian bebas ternyata ya. Iya, ini pakaian bebas ya. Ya, makanya gue penasaran kok ada yang pakai kakek, ada yang pakai kaos polo, ada yang pakai baju sekolah ya kan. Yuzuki pakai baju sekolah kan. Mizuki juga pakai baju sekolah sih. Cuman ya lain kebanyakan pakai kaos bebas gitu loh. Bisa dibilang ini les kali ya. Bolos ternyata. Bolos ternyata. Oh, oke. Okay. Hmm. Iya, bersantuy banget. Satu dari tiga cewek menembak Sima. Buset. Ya, Pak. Enggak. Enggak. Itu pikiran pikiran liar. Iya, enggak mungkin. Hmm. Ini gembel dong. Nggak gembel sih. Kalau mereka gembelnya keren gitu. Kalau di sini mah gembel beneran. Oh bener dong. Oh bener dong. Enggak. Ini mimpi sih, yakin gue. Tidak kuat. Enggak, ini bohong ini. Bohong ini. Bohong ini. Enggak, ini bohong ini. Bohong. Tidak. Akan bener kan. Bohong masih. Atau mimpi. Tapi lucu sih. Tiba-tiba langsung jadi anak pang anjir. Sangat buruk sih. Gue pun shock gue. Tetap gak ada. Oh iya, belum gak ada. Makanya bener gak ada kabar. Sakit ini. Iya sakit ini, yakin. Kita positifnya sakit gitu loh, nggak mungkin yang lain. Ini oh berhenti. Gue mikir bundir gue. Gue mikirnya bunuh diri gue. Ngeri gue. Oh
Oh, bener kan. Oh khawatir dong. Oh, khawatir dia. Ah, kita cuma khawatir. Lo harus cerita sih. Lo harus cerita sih. Lo harus cerita sih Sima. Kalau ini sih, lo cerita sih. Semoga lu mau terus terang. Oh, kebetulan, 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 kebetulan. Lu bisa tanya Mitsumi, kenapa lu kemarin gak masuk gitu loh. Pas sakit atau menghindari pelajaran juga bisa ya kan? Atau izin juga bisa, pergi juga bisa. Jadi apa kalau sih nggak sih? Oh iya, oh bener. Hmm. Itu narasi yang sama. Mhm. Ah, oh oke. Dari mana yo? Gak bisa jawab kan? Hmm. Oh, langsung jadi kikuk, langsung jadi kikuk. Oh, oh, langsung menghilang. Ya, ini itu 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 fatal sih. Itu fatal sih. Ya itu Pak. Jangan berdui lagi judulnya. Itu fatal sih. Cewek itu iya benar. Itu itu di luar nalar sih. Stay positif dan selalu husnuzon gitu. The best kamu. Hmm. Paling matanya hitam lagi. Paling mata hitam lagi. Paling mata hitam lagi. Oh, cabut dia. Nggak ke rumah lagi. Ada masalah berarti di rumah. Mm-mm. Hmm. Iya, terlalu santai dan dingin loh.
Tapi emang jarang begitu. Oh. Mm-mm. Mm-mm. Bener. Malah bikin bingung. Tapi, iya bener. Kayak gue rasa Kishima tuh nggak mau jujur dengan perasaannya sebenarnya sih. Nah kan, bener kan? Always dan always gitu. Yang always bergadang ya, lu udah selalu aja. Pasti minder. Ayo, ayo. Oke, respon yang santuy kan. Coba semua. Oh, langsung berubah. Oke. Buset, 10 derajat. Bisa jadi frozen food gue. Pas 10 derajat anjir. Belum pernah sih gue nyobain 10 derajat gitu, nggak pernah gue. Tamat. Cari pembahasan lagi dong. Cari pembahasan lagi yang lebih seru gitu. Oh, karena ngelirannya lu marah. Mitsumi, ya kan? Nah, hmm, kesempatan gua. Ini kesempatan gua. Ini kesempatan gua nih. Ya. Kalau jahat mah gitu ya, tapi nggak mungkin lah. Higashira udah tobat dia. Kenapa nggak cerita? Bohong. Ikan bohong. Hmm. Dia klasik banget cewek begitu ya. Kalau cerita dia nggak mau terus terang gitu. Hmm. Masih kebayangan kebayang-bayang si manak nakal ya. Mm-mm. Iyalah, bener. Mm-mm. Clear kan, clear kan, clear kan, clear kan. Mm. Mm-mm, bener bener. Oh Yuzuki. Mm. Ya sesimpel itu, minta maaf kan. Karena ya itu benar kata Ega Sira gitu kan, lu diuntungin karena lu deket gitu kan sebagai perwakil, jadi ketua kelas gitu ya. Ya udah mulai ada rasa-rasa sebenarnya, rasa-rasa khawatir yang mengarah ke cinta sebenarnya sih, atau rasa suka gitu. Makanya kan akhirnya mereka berdua ini, oh, langsung labrak. Oh, dan responnya masih biasa, masih masih kaget, gue pikir bakal senyum gitu. Oh, langsung ketebak.
Hmm. Oh. Hmm. Oh. Oh. Oh, penasaran gua. Refleks? Oh no, oh no, oh no. Refleks man. Gue pikir mau ngapain gitu. Oh, cerita. Oke, oke. Oke. Broken home, jangan broken home lagi. Tapi, oh, ya ya ya. Hmm, ya ini salah paham, ini salah 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 paham doang ini sebenarnya. Gue pikir ada masalah yang lebih serius gitu. Ternyata hanya sebatas ini aja gitu. Hmm, sejak SD, set sampai merah, sampai merah dong. Oke lah, Simo masih ini ya masih normal gitu. Tapi Mitsumi pengen gosong gitu. Ya, itu suka. Iya. Lu karma Mitsumi. Lu karma Mitsumi. Lu ngatain ngatain atau hmm. Wis. Meledak deh lari nih. Satu, dua. Oh enggak. Oh iya bener kan. Iya. Doki doki. Doki doki. Lu karma lu. Ngelidik bumi kan. Karma lu ngelidik bumi kan. Lu bilang apa? Sampai lu apa namanya? Kaget kalau Vimi jatuh cinta gitu kan, dan lu bakal ditinggal. Nah lu karma lu udah lu, emang enak lu. Ya bisa ini bener-bener hanya sesimpel itu atau hanya sederhana itu aja gitu kan. Jadi intinya salah paham aja sih, salah paham lah gitu. Emang Sima itu orangnya ya memang orangnya sesantai itu gitu kan, ya kan. Nah tapi yang jadi masalah sebenarnya ini sih, kenapa dia lebih sering bolos gitu kan. Emang karena dia emang bolos aja, nggak ada alasan gitu kan, emang orangnya begitu, atau emang ya karena ada masalah di rumah gitu kan. Kan dibilang kan di rumah kita tuh jarang ada orang kan. Nah gue takutnya broken home men, itu doang. Tapi yang terjadi di sini yang cuman omongan Mitsumi yang bikin Shima sakit hati, dan itu juga dirasakan oleh Misumi gitu kan. Jadi intinya sama-sama salah lah.
yang dimana dibalik ada banyak kesalahpahaman yang terjadi di episode ini. Itu ya itu jadi ini sebenarnya salah paham aja sih ya kan, salah paham doang gitu kan. Nah itu jadi cuman itu sih yang kayak masa sih si Shima se se apa namanya se bisa bilang gini kan, bilang di rumah kan jarang ada orang gitu kan. Gue takutnya yang diarahkan ini lebih ke broken home sebenarnya. Tapi kalau memang cuman hanya memang Shima ini anak bandel gitu, maksudnya bukan anak bandel, lebih tepatnya anak yang sering bolos tapi di rumah juga ayah sama ibunya emang jarang di rumah gitu kan. Jadi makanya akhirnya kan dia bilang kalau di rumah kan sepi terus gitu kan. Itu mas sekedar itu saja atau memang ada masalah yang lebih serius gitu. Nah makanya kan di sini kan yang di highlightin atau yang benar-benar yang menjadi highlight di episode ini nih cuman melihat bagaimana si Shima yang sakit hati gitu kan atau merasa tersinggung dengan kata-kata Mitsumi kalau dia ini main banyak cewek gitu kan, dan Mitsumi percaya. Tapi di sisi lain Mitsumi merasa kamu tuh terlalu menggampangkan banget gitu Mitsumi soal UAS. Jadi karena memang kamu pinter kan, dari bakat dari lahir tuh kamu udah pinter gitu. Jadi rasanya itu terasa lebih mudah gitu. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud oleh Shima gitu kan, tapi memang ya itu dia tersindir atau tersinggung gitu. Nah, bukan tersindir sih, lebih tersinggung dengan fitnah yang bilang kalau si Shima tuh main cewek itu atau main dengan banyak cewek gitu. Ya itu sih nggak tahu sih apakah namanya sekedar itu aja yang nggak jauh dari hal-hal yang lebih keras dramanya gitu kan, atau ya itu yang gue pikir broken home gitu atau gimana. Tapi kalau misalnya ternyata hanya cuma sekedar ya menceritakan hubungan highlightnya Mitsumi sama Shima ya udah kayak gitu. Jadi memang ya dramanya di situ aja gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari itu ya gue menunggu gitu apakah bener bukan gue apa enggak untuk next episode. Tapi ya itu gue kayak ngerasa ganjil aja sih, masa iya cowok seperti Shima bisa bolos sesuka hatinya gitu kan. Ya oke, gue ngerti emang ada inilah, ada perasaan yang dimana tuh dia tuh tidak mau dikekang, jadi dia tuh merasa ingin bebas tapi santai gitu kan. Tapi ya itu mungkin karena lebih percaya sama temennya ya kan, emang lebih percaya sama temennya, jadi makanya kan akhirnya kan dia lebih banyak bercerita dengan temannya dibanding sama orang tuanya gitu kan. Ya atau memang sebenarnya ya itu sebenarnya Shima pun juga punya perasaan yang sama gitu ke Mitsumi. Jadi memang Mitsumi suka dengan Shima, Shima juga suka dengan Mitsumi. Tapi yang bikin jeleknya di sini mungkin karena Shima makin malu gitu kan, atau makin takut ketemu dengan siapa namanya Mitsumi, dan akhirnya dia bolos gitu. Akhirnya dia nggak mau ke sekolah karena malu gitu kan ketemu Mitsumi gitu kan. Tapi ya itu terlepas dari teori-teori terlepas dari bukan teori sih, pendapat gua ya kan soal ini, intinya ya Shima bolos karena sakit gitu. Jadi memang bolos itu karena pusing dan sakit aja gitu kan. Walaupun sampai sekarang gue masih penasaran sih dengan latar belakangnya keluarga Shima ya kan, dan lain-lain gitu. Itu jadi gue masih lupa subscribe sebentar kira-kira anime Spring apalagi yang harus gue bahas. Dan kalau suka kalau suka dengan dislike saja, notifikasinya agar lu tidak free gue. Dan saya lupa lagi rasanya gue selanjutnya, dan bye.